Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Eka Kurniawan. Di sini saya akan melakukan responsi atau tugas akhir praktikum dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya sudah membuat program berdasarkan tugas responsi yang diberikan, yaitu pembuatan copy shop yang berdasarkan digit terakhir dari NIM saya. Di sini langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, dari kelas pegawai dideklarasikan dengan public class agar kita dapat mengakses kelas ini dari dalam kelasnya sendiri ataupun dari luar kelas. Lalu dideklarasikan juga private agar kita dapat melakukan perlindungan data atau enkapsulasi pada ID pegawai dan nama pegawai, sehingga nantinya tidak akan terjadi ketimpangan data dari kelas yang sama yang mempunyai ID dan nama yang sama dengan kelas pegawai. Lalu pada bagian selanjutnya ini adalah konstruktor dari pegawai yang dimana mengharuskan kita untuk menginput ID pegawai dan nama untuk mendapatkan objek dari pegawai. Lalu pada bagian selanjutnya lagi adalah getter yang dimana memungkinkan kita mengambil nilai dari deklarasi privat tadi, sehingga akan menampilkan data dari kelas pegawai ini. Selanjutnya pada interface pegawai manajemen, di sini hanyalah pendefinisian dari metode yang akan dapat digunakan pada kelas pegawai yang akan kita masukkan pada kelas utama kita, yaitu copy shop atau program utama kita. Dan selanjutnya pada kelas pelanggan, di sini sama seperti kelas pegawai tadi deklarasinya ya, tidak ada yang jauh berbeda. Lalu pada interface pelanggan manajemennya sama, di sini hanya pendefinisian saja yang memungkinkan kita untuk menambah pelanggan dan menghapus pelanggan nantinya. Lalu pada kelas pesanan, di sini menggunakan deklarasi yang sama juga agar kita dapat melakukan input dan melihat output pada kelas ini. Dan pada interface pesanan manajemennya juga sama seperti yang sebelumnya, hanya pendefinisian saja dari metode kelas ini yang akan kita masukkan pada program utama kita. Dan selanjutnya pada interface terakhir, yaitu pesanan search, pendefinisian metode dari kelas pesanan yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan pencarian pesanan nantinya melalui ID pesanan. Langsung saja kita ke program utamanya. Di sini kita melakukan import pada array list dan scanner. Array list di sini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pada program kita, dan scanner di sini berfungsi untuk membaca inputan dari data yang kita input nantinya. Lalu di sini dideklarasikan dalam public class kelas utama kita yaitu copy shop, dan kita melakukan implementasi atau pengambilan metode dari interface yang sudah kita buat tadi, yaitu pesanan manajemen, pesanan search, pelanggan manajemen, dan pegawai manajemen. Dan di sini deklarasikan private juga array list, yang berarti di sini datanya disimpan dengan enkapsulasi atau disimpan secara terlindungi agar tidak terjadinya ketimpangan data seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini menggunakan deklarasi private juga pada scanner agar ketika kita melakukan penginputan pada data tidak terjadinya ketimpangan data saat mengeluarkan outputnya, sehingga nanti akan menampilkan data dari class itu saja ketika kita melakukan input nanti. Operate di sini hanya sebagai memudahkan kita dalam mendeteksi kesalahan ketika kita melakukan compile pada program ini.
Lalu public deklarasi public dan void di sini untuk menghilangkan nilai dari yang akan kita input nantinya, dan sistem printout di sini menampilkan ketika kita melakukan inputan tambah pesanan dan ketika pesanannya berhasil, kita akan mendapatkan tampilan pesanan ditambahkan, yang berarti data tersebut sudah ditambahkan ke dalam program kita. Selanjutnya juga sama, pada hapus pesanan dan kita dapat menghilangkan pesanan dari data kita, yang akan memunculkan tulisan pesanan dengan ID yang sudah kita hapus nanti telah dihapus. Di sini cari pesanan, untuk kita mencari pesanan yang ingin kita cari. Lalu pada tambah pelanggan, memungkinkan kita untuk menambah pelanggan nantinya dan menghapus pelanggan, untuk agar kita dapat menghapus pelanggan dari data kita, dan tambah pegawai serta hapus pegawai untuk kita agar dapat menambahkan pegawai dan menghapus pegawai dari data kita. Dan di sini untuk tampilan menunya, di sini menu yang pertama ada tambah pesanan, menu kedua hapus pesanan, menu ketiga cari pesanan, yang keempat tambah pelanggan, yang kelima hapus pelanggan, yang keenam tambah pegawai, 7 dan menghapus pegawai. Dan tampilan menu yang ke-8 adalah keluar. Selanjutnya di sini pada case atau pilihan dari menu tadi, jika kita memilih menu 1, di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan data pesanan. Lalu case kedua adalah untuk penghapusan pesanan, case ketiga untuk pencarian pesanan, case 4 dan seterusnya sesuai dengan menu yang sudah saya masukkan di sini. Dan yang terakhir di sini adalah ketika kita memasukkan pilihan menu yang tidak ada pada daftar menu atau pada case yang sudah kita buat, sehingga akan menampilkan pilihan tidak valid, sehingga nantinya kita akan kembali ke pilihan menu sebelumnya. Nah, dan di sini untuk melakukan run pada kelas coffee shop atau kelas utama kita, dan di sini langsung saja kita akan melakukan run pada program yang sudah saya buat. Pada pilihan menu yang pertama yaitu tambah pesanan, kita dapat menambahkan pesanan, kita masukkan ID-nya dan ID 1, kita masukkan nama menu, misalnya macchiato, dan data yang sudah kita masukkan berhasil ditambahkan. Lalu pada menu yang kedua ini menghapus pesanan, kita lewatkan dulu, kita coba cari pesanan yang sudah kita masukkan tadi dengan ID 1. Lalu pesanan yang kita cari berhasil ditemukan, ya, macchiato. Lalu kita kembali ke pilihan menu yang kedua, hapus pesanan dengan ID 1. Pesanan dan ID 1 telah dihapus. Dan keempat, pada menu yang keempat kita menambahkan pelanggan, kita masukkan ID-nya, masukkan namanya. Pada pilihan yang kelima kita menghapus pelanggan, ID pelanggan yang ingin dihapus 1, dan pelanggan dengan ID 1 telah dihapus, ya. Pada menu yang keenam kita menambahkan pegawai, kita memasukkan ID pegawai, lalu namanya, lalu pada pilihan menu yang ketujuh kita menghapus data pegawai, kita masukkan ID-nya dan
pegawai dan ID 1 yang sudah kita masukkan tadi telah dihapus. Lalu jika kita melakukan pilihan menu yang tidak tersedia pada case yang sudah kita buat, misalkan 9 di sini, dia akan menampilkan tulisan pilihan tidak valid dan mengharuskan pengguna melakukan input ulang pada pilihan opsi ini. Dan kita pilih saja menu yang ke-8 keluar. Dan sekian tugas dari responsi yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan dalam program ini, namun menurut saya masih sesuai dengan tugas yang diberikan.